Karena seringkali cinta dengan pasangan ini pasti hanya luapan benturan. Dan sebenarnya Anda tidak mencintai pasangan Anda. Anda mencari keuntungan dari pasangan Anda, sebagaimana Anda melihat pasangan Anda itu harus mau memenuhi ekspektasi Anda, harus mau memenuhi harapan Anda, harus mau mengisi kekosongan kehampaan Anda. Itu bukan cinta. Ternyata berpasangan itu ketika diamati saat itu hanya eksploitasi, saling menguntungkan pribadi satu sama lain. Kalau kamu memutuskan untuk mencintai dan meminang sebuah pasangan, Rahayu Mbah Tunjung. Rahayu Mas. Mbah, bertemu lagi kita Mbah. Ya. Ini saatnya kita coba membahas masalah cinta nih Mbah. Nah, ini ada titipan pertanyaan dari teman-teman kita. Yang pertama, apa bedanya cinta dengan welas asih Mbah? Monggo Mbah. Cinta dan welas asih. Sebenarnya tidak ada bedanya Mas. Yang membedakan itu hanya persetujuan terminologi baru, termasuk adanya budaya. Saya tidak pernah membahas secara rinci terhadap suku kata, makna terminologi, tapi saya lebih kepada arah esensinya apa. Ya, cinta dipahami dan menjadi baru pemahamannya itu semenjak ada budaya dari barat datang ke sini. Di sana dia menyebut love, ya, dan itu disebut cinta. Dan mereka memetakan menjadi dua, love and conditional love, jadi cinta tanpa syarat. Nah, mungkin secara terminologi bedanya cinta dan kewelas asian, kalau cinta itu bersyarat, kalau kewelas asian itu yang sudah tanpa syarat. Tapi kalau saya sendiri memahami bahwa ya seharusnya cinta itu memang tanpa syarat. Dan budaya orang timur menyebutnya welas asih atau kewelas asian. Berarti saat kewelas asian, disitu sebenarnya cinta yang disebut cinta sejati. Karena cinta itu adalah energi. Cinta itu energi yang membawa muatan kesadaran. Saat kita muda, kita mengalami luapan emosi, dan luapan emosi ini adalah energi. Tapi semenjak budaya barat mengenalkan ke kita bahwa cinta itu hanya berada di aspek eksklusif karena adanya keterlibatan fisik, itu hanya semacam tipuan psikologis. Itu hanya permainan ritme psikologis karena hormon Anda selalu berkembang dan berubah dari masa ke masa. Nah, ketika budaya barat menawarkan bahwa mencintai itu harus ada hubungan fisik dan harus memaksa itu adalah sebuah eksklusif, bahwa dari teman menjadi teman dekat, dari sahabat menjadi pacar, dan kebetulan budaya memutuskan untuk menikah, ya itu hanya semacam pengetahuan budaya, tapi tidak berada di arah esensi daripada cinta itu sendiri. Nah, ketika diamati itu hanya lupakan emosi, sebagaimana ketika masa muda anak remaja itu membentuk emosinya, maka dia butuh apa? Perhatian. Ketika butuh perhatian, dia tidak mendapatkan perhatian dari sekelilingnya, maka dia mencari perhatian. Nah, perhatian yang hangat itu dilihat dari objek benda yang sering disebut pasangan, karena dia akan melihat struktur fisik, kecantikan dan apa. Nah, disitulah mereka mulai mengikat, karena ini budaya sana. Maka ketika mulai mengikat, ya terjadilah permainan hormonal. Akhirnya masa remaja kita ini sudah terlalu dini mengalami beban hidup, yaitu beban luapan emosi sampai umur 17 tahun, bucin-bucinan, dan itu melelahkan. Karena ketika diamati luapan emosi itu satu rangkaian dari rasa senang yang disebut menggebu-gebu, itu pasti diiringi kemelekatan, kecemburuan, kecemasan, ketakutan, karena itu hanya semacam satu rangkaian energi yang sedang keluar dari dalam diri kita di usia yang masih remaja.
Nah, disinilah yang membuat aspek yang disebut cinta itu sempit. Padahal seharusnya cinta itu adalah dentuman energi besar, energi yang membawa kita dalam kehangatan, keintiman dengan apapun dan sesama. Tapi semenjak kita hanya melihat orientasi fisik, ya kita hanya ditipu hormon. Dari luapan emosi menjadi budaya seks, hasrat. Nah, seks itu kan relaksasi, itu satu rangkaian dengan energi emosi tadi. Tapi ketika ini tidak diperhatikan, ya tujuan dari cinta itu berbahagia, menggembirakan. Tapi seringkali apa yang terjadi? Patah hati, bucin-bucinan, itu karena ada kecemasan dan ketakutan, karena adanya kemelekatan. Berarti itu bukan cinta, itu luapan emosi yang belum bisa diterjemahkan dan dikendalikan dengan sadar. Akhirnya ketika sampai usia 17 dan 30 Anda masih, atau remaja kita masih berbucin-bucinan, habis sudah energinya. Karena ibarat pohon itu belum waktunya berbuah, dipaksa untuk berbuah. Akhirnya masa tua berikutnya atau masa setelah 30 tahun itu dia tidak mampu memiliki status kebahagiaan. Dia hanya mengikat melalui insting yang disebut eksistensi, ego, dengan merasa paling mendominasi dan lain sebagainya. Itu karena ada kegagalan. Sejak dini sudah diajarkan tentang eksklusivitas dalam sebuah hubungan. Itu sebuah kerusakan. Nah, hari ini di budaya timur itu saya mulai mengembalikan adanya budaya cinta tanpa syarat itu. Sebelum disonding-sondingkan, di sini sudah melakukan yang disebut ulas asih. Nah, ketika cinta itu membawa diri kita dalam kesegaran energi, karena kita mencoba membiarkan emosi itu bekerja. Teman yang memperhatikan kita, hubungan persahabatan dengan siapapun saja, tanpa dibatasi dan tanpa dibajak oleh nafsu hormon atau nafsu yang dikembangkan atau diciptakan oleh sistem hormon kita itu. Hidup kita akan segar sampai masa tua, karena cinta itu menyegarkan dan membahagiakan. Maka terlepas pilihan kita mau menikah tidak menikah, pacaran atau tidak punya pacar, punya uang atau tidak punya uang, punya rumah atau tidak punya uang, tapi selama Anda menjadi gembira itu poinnya, selama Anda menjadi bahagia itu poinnya. Dan itulah kemelasasian, itulah efek dari dentuman energi cinta, ya, yang meluap dan bisa meluas. Bukan meluap tapi dibendung dalam satu objek, entah itu pasangan, entah itu apa, maka akan diiringi kecemasan, ketakutan. Karena itu satu rangkaian luapan emosi saja sebenarnya. Nah, kalau diamat itu hanya permainan pikiran dan emosi, itu bisa reda. Tapi kalau ini bisa terpecah ke seluruh semuanya, tidak dibatasi dalam objek tertentu, entah itu pasangan, benda yang Anda miliki, dan apa. Ini sebenarnya kemelekatan itu ada di sana. Nah, seharusnya cinta itu menerapi. Karena emosi ini bisa terpecah ke seluruh alam kita, ke seluruh orang-orang di sekeliling kita. Maka saya duduk di sini, Anda melihat YouTube saya, Anda bisa manggut, Anda bisa merasakan nyaman, Anda bisa relax, Anda bisa gembira, tertawa bersama. Bukankah kita sedang berhubungan intim itu namanya? Tapi hari ini intim dipahami oleh aspek naluri binatang yang disebut insting seks. Seksnya pun juga tidak ada di sini, tapi di pikiran kono. Akhirnya kita menganggap kotor, pasangan kita selingkuh, pasangan kita apa, itu budaya. Semakin pikiran kita kotor, semakin mengacaukan sistem jagat raya ini. Kan kita ternyata tidak bisa mengendalikan energi kita sendiri dan tidak tahu bagaimana cara menyalurkan luapan energi dari emosi itu. Jadi saya tidak pernah membedakan cinta dan ulas asih, karena kalau sejatinya cinta ya memang tanpa syarat. Ya, itu yang membuat kita bertumbuh sebagai manusia yang semestinya. Terlepas kita memilih pasangan, berhubungan, itu soal persetujuan dan pilihan budaya. Karena kita ingin berkembang dan bertumbuh untuk sebuah hal, yaitu anak, membangun peradaban. Tapi substansinya adalah kesegaran, kebahagiaan. Karena kita layak berbahagia di tempat ini. Karena kita layak bersyukur di tempat ini, bergembira di tempat ini. Hanya cinta yang membawa energi. Gitu kiranya. Matur suwun, Mbah, ini lanjut ke pertanyaan kedua nih. Ada pertanyaan titipan yang kedua yang
apa Mbah perbedaan cinta kepada pasangan dan cinta kepada sesama Mbah? Monggo Mbah. Bedanya cinta kepada pasangan itu eksploitasi dan memenjarakan. Kalau cinta kepada sesama itu lebih merdeka. Karena seringkali cinta dengan pasangan ini pasti hanya lupapan bentukan. Dan sebenarnya Anda tidak mencintai pasangan Anda. Anda mencari keuntungan dari pasangan Anda. Sebagaimana Anda melihat pasangan Anda itu harus mau memenuhi ekspektasi, harus mau memenuhi harapan Anda, harus mau mengisi kekosongan, kehampaan Anda. Itu bukan cinta. Ternyata berpasangan itu ketika diamati saat itu hanya eksploitasi, saling menguntungkan pribadi satu sama lain. Kalau kamu memutuskan untuk mencintai dan meminang sebuah pasangan, pastikan dirimu sudah menemukan cinta di dalam dirimu sendiri. Karena kalian akan bersama-sama untuk bertumbuh, bukan menyayat-nyayat satu sama lain dan saling menimba satu sama lain. Ya, budaya mengatakan secara moral kita saling mengisi, kita saling memenuhi, melengkapi. Bukan, kita tidak saling mengisi dan memenuhi untuk saat ini. Kita saling eksploitasi. Justru ini tindakan egoistis. Dia menyakiti saya, dia tidak membahagiakan saya. Bahagia itu status diri kita, karena kita mampu mendentungkan energi cinta dalam diri kita. Itu orgasme di dalam diri kita. Kenapa kita menunggu dan memaksa orang lain memenuhi itu kepada kita? Karena kebahagiaan status kepribadian kita. Tidak ada yang bisa menjamin kebahagiaan orang lain. Tidak ada. Nah, Anda mengira bahwa itu ada di dalam pasangan. Kalau kebetulan saya memutuskan untuk menikah dan berpasangan, itu pilihan saya. Karena saya tidak ingin punya anak untuk meneruskan populasi saya sebagai makhluk. Tapi bukan itu tujuannya. Tujuan kehidupan manusia adalah berkembang secara sadar dan menemukan kebahagiaan. Tapi jika apapun saja, entah berpasangan, entah apapun saja yang membuat kamu malah menderita dan diklan secara kesadaran, itu sebuah kegagalan menjadi manusia. Jadi, kalau toh semua ini harus dibuang, cinta tidak pernah membeda-bedakan apapun saja, entah itu pasangan, entah itu kepada sesama. Karena cinta itu kesegaran di dalam diri kita. Sebagaimana kita mampu memahami mekanisme kerja energi di dalam tubuh kita. Nah, saat itu sudah muncul dalam kita menerapi diri kita. Dengan menerapi diri kita akan memberikan terapi kepada orang lain yang disebut sesama, entah pasangan, entah orang. Dan di sini sebuah kehangatan, pelukan, karena kita bisa merasakan itu. Tapi hari ini budaya menghancurkan kita. Standar orang ini menghancurkan. Karena kita membuat idealitas tentang cinta. Dan sekarang banyak berapa pasangan yang tidak menemukan kebahagiaan ketika dia memilih untuk mengikat dan menjadi pasangan. Ya, karena dia tidak mencintai. Dia mengikat sebagaimana aku menaruh saham kepadamu, aku harus mau untung. Aku tidak mau rugi, aku harus untung. Itu seperti tanda tangan materai Anda join bisnis saja sebenarnya. Tapi kalau Anda melihat bahwa cinta Anda batasi di belah itu bukan cinta. Itu penghancuran karena luapan emosi Anda melekat kepada suatu benda. Seringkali pasangan kita hanya kita jadikan miniatur benda saja. Bukankah kita bisa mencintai semua hal? Kita bisa bersahabat secara nikmat, kita bisa saling mengisi satu sama lain dengan pengetahuan, dengan aspek-aspek yang bisa membuat kita bahagia. Karena bahagianya dari dalam diri kita, karena kita sudah menemukan cinta dan mempergasme getaran energi dalam diri kita sendiri. Maka manusia itu dalam manusia. Saya cuma mengenalkan bahwa cinta itu ada di dalam diri kita. Apapun yang bisa menumbuhkan cinta atau energi yang positif dalam diri kita ini yang membuat kita rileks, gembira, sadar, dan bisa bersinergi satu sama lain, itu prestasi bagi kehidupan manusia. Itulah spiritual, itulah manusia, itulah human being, itulah manusia sejati. Begitu kira-kira. Jadi poinnya
tidak pernah membedakan itu. Karena semua melihat bahwa cinta itu ya sesuatu yang berdentum dalam dirimu, kamu pahami, sadari, tahu mekanismenya. Karena itu adalah suatu anugerah dari jagat raya untuk kita bisa mengalami kualitas dan keberlimpahan di dalam hidup. Rahim.